Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, urapi kami dengan hikmat-Mu agar kami boleh mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh dimampukan Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita terambil dalam kitab Mazmur pasal 150. Demikianlah firman Tuhan. Judul perikop, Haleluya, Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Saya memberikan tema renungan kita, Pujilah Tuhan senantiasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melihat di dalam Mazmur 150 yang menjadi inti dari Mazmur ini ialah ajakan untuk memuji Tuhan. 6 ayat yang mengandung satu tujuan, yaitu perintah, dorongan, atau himbauan untuk memuji Tuhan. Dalam Mazmur 150 ayat 1-6 ini mengingatkan kepada setiap kita untuk selalu memuji Allah dan menjadi salah satu kewajiban umat percaya. Betapa pentingnya memuji Tuhan. Menurut pemazmur, adapun alasan manusia memuji Tuhan adalah karena kekudusan, keperkasaan, dan kebesarannya. Allah tidak terbatas kepada ruang dan dimensi, tidak terbatas pada waktu, tetapi Dia hadir di mana-mana, melampaui segala akal dan pikiran manusia. Dia adalah Allah di atas segala Allah. Dia adalah Raja di atas segala Raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Teks firman Tuhan yang kita baca hari ini sangat menarik. Ada beberapa hal. Yang pertama, diawali dan diakhiri dengan kata Haleluya. Perkataan ini hanya disampaikan kepada Tuhan atas pekerjaannya yang ajaib. Allah adalah pencipta dan pemilik segala ciptaan. Melalui ciptaannya, Dia menyatakan dirinya kepada dunia. Kedua, setiap ayat dari Mazmur 150 ini disertai dengan kata pujilah. Kata ini merupakan seruan atau perintah untuk mengakui dan menyaksikan Tuhan. Pujian yang kita sampaikan kepada Tuhan tidak sama dengan pujian yang kita sampaikan kepada manusia. Tetapi pujian itu benar-benar lahir dari pengalaman pribadi atas perbuatan Allah sendiri dalam hidup kita. Memuji Tuhan pun dilakukan dengan cara yang berbeda-beda, seperti bernyanyi, berdoa, bersaksi, dan memberikan persembahan ucapan syukur. Memuji Tuhan bukan hanya ketika kita senang dan mendapat berkat yang banyak, tetapi dalam keadaan apapun. Dan yang ketiga, dalam perikop ini dikatakan memuji Tuhan dengan berbagai alat musik seperti sangkakala, gambus, kecapi, seruling, dan lain-lain. Ternyata alat-alat musik baik tradisional maupun modern merupakan sarana untuk memuji Tuhan. Semua alat musik dijadikan untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan adalah ucapan syukur yang keluar dari hati dalam bentuk pujian dan penyembahan. Jadi pujian yang benar kepada Tuhan adalah pujian yang bersumber atau keluar dari hati, dan juga dalam bentuk ucapan syukur atas segala kebaikan, kasih setia, dan anugerahnya. terutama karena kekaguman akan Dia. Memuji Tuhan bukan hanya suara yang merdu,
indah dan kata-kata yang tersusun rapi, tetapi pengakuan dan rasa syukur kita yang tetap baru, tulus, jujur, dan bukan basa-basi. Selain itu, pujian juga merupakan kehidupan kita yang nyata, sehingga orang lain ikut memuji Tuhan melalui perbuatan kita. Kebesarannya, kekudusannya, kemuliaannya, firman-Nya, murkanya, penghukumannya, kasih setianya, anugerahnya, dan lain-lain. Kalau kita merenungkan segala karya Tuhan tersebut atas seluruh alam semesta dan menyadari kasih karyanya yang ajaib dan istimewa bagi kehidupan kita, maka sesungguhnya tidak habis-habisnya pujian dan syukur kita kepadanya. Maka tidak berlebihan atau pantas kalau hidup kita ini adalah penyembahan kepada Dia yang menciptakan dan mengasihi kita. Pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh menyadari pujian yang kita nyanyikan? Jika kita masih bernafas, maukah kita mengucap syukur dengan memuji Dia? Firman Tuhan katakan, biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Marilah kita memuji Tuhan di segala waktu. Jika kita masih bernafas, berarti mengingatkan kita untuk selalu memuji Tuhan. Jika kita mempergunakan nafas yang kita miliki untuk hal-hal yang demikian, di sanalah kita bisa memuliakan Tuhan. Dan dengan cara itulah kita tidak menyia-nyiakan nafas kita selagi masih ada. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan, yang sungguh memberkati setiap kami, yang mengingatkan setiap kami, menasehati setiap kami, agar kami senantiasa memuji Engkau, menyembah Engkau, mengucap syukur atas segala kebaikan, kasih setiamu, anugerahmu yang begitu berlimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah tiap-tiap hari kami senantiasa memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menjalani hari ini dengan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah renungan kita. Tuhan Yesus memberkati.